Covid, kerjaan saya berhenti, harus coba cari pemasukan yang lain. Alhamdulillah akhirnya mulai bikin konten dan oke ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya tuh bukan tipikal orang yang nggak apa-apa, nggak. Jadi kalau ada orang bilang salah, oke. Dan saya percaya bahwa memang makin saya dibatasi, saya makin kreatif. Adalah konten yang bisa membuat orang merasa, bukan berpikir. Bikin orang merasa marah, senang, sedih, kesel, penasaran. Itu yang akhirnya bikin orang mau nonton sampai habis. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Naik Kelas Indonesia. Naik Kelas Indonesia. Kali ini spesial karena saya kedatangan tamu dadakan. Telur sih. Spesial pakai telur. Dan kebetulan Mang Upit juga lagi ada bootcamp, jadi tidak bisa menemani obrolan kita kali ini. Tadinya berdua. Kita hostnya berdua, tapi sering ada tamu juga. Oke. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Seistimewa Bang Kevin Kausar. Yes, podcast Naik Kelas. Gitu ya, harus seru gitu kan konten kreator. Harus gitu ya. Nah ini karena tadi sudah begitu, sebenarnya kita mau ngomongin yang namanya menjadi konten kreator. Karena saya melihat beberapa tahun belakangan ini kan orang-orang tadinya misalnya, wah saya mau bikin usaha. Ya. Saya mau jadi YouTuber. Ya. Saya mau punya startup. Oke. Nah, ini kan banyak pilihan-pilihan profesi sebenarnya ya. Dan ini termasuk bagian dari skill digital. Oke. Jadi teman-teman ada pilihan juga nih. Misalnya teman-teman yang baru bahkan nggak usah nunggu lulus gitu ya. Yang udah masuk umur tuh untuk bikin konten usia berapa ya? Rata-rata 13 plus ya. Berarti 13 plus tuh SMP. Ya. Nah dari SMP, SMA atau kuliah atau sambil kerja sambil ngapain, ternyata ada satu opportunity yang menarik untuk mendatangkan, kita bilang mendatangkan cuan ya, atau bahkan bisa buat hidup. Karena tamu yang saya hadirkan hari ini, enggak saya hadirkan, datang sendiri. Saya telepon. Saya datang ya gitu. Nah beliau bisa dibilang hidup hanya dari bikin konten. Nah, itu dia. Kita akan selami di sana. Itu dia. Jadi boleh diceritakan dulu Bang Kevin nih. Kita karena nama bekennya tuh Bang Kevin sama audiensnya. Boleh diceritain sedikit nggak sih latar belakangnya, sebenarnya kuliah apa, terus kok tiba-tiba jadi konten kreator dan kontennya seperti apa? Jadi saya alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk mengenal potensi diri. Ini yang perlu banget teman-teman ketahui. Bisanya apa, sukanya apa. Di sekolah itu ada pengembangan minat dan bakat. Di sekolah ada itu ya? Iya kan selalu ada tuh. Pengembangan minat dan bakat. Minat dan bakat itu two different thing gitu. Dua hal yang berbeda. Minat itu adalah hal yang kamu sukai. Bakat itu adalah hal yang kamu bisa. Apa yang kita suka belum tentu kita bisa. Tapi bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Tapi apa yang kita bisa akan lebih mudah kita selami gitu loh. Udah bawaan, udah built in, gift dari Allah lah gitu. Nah, waktu SMA beberapa kali saya disuruh presentasi sama guru. Dan saat saya presentasi, saya rasa saya menikmati momen itu. Saya gak grogi sama sekali. Dan saya menikmati bukan cuma karena perhatian audiens, tapi runutan yang saya bawa gitu loh, Mas Riz. Tapi gak suheri kan, suka heboh sendiri. Enggak sih, mudah-mudahan ya. Kayaknya sih enggak. Tapi ini presentasi, benar-benar presentasi. Benar-benar gitu ya, presentasi. Tugas ya, tugas. Iya, tugas. Waktu itu tugas sosiologi saya ingat saya. Dan anak IPS. Yang dianggap tidak pernah belajar orang-orang. Terus saya sadar juga saya itu waktu itu terinfluence banget sama Bapak Haji Deddy Mizwar. Deddy Mizwar itu saya pertama kali terkesima dengan beliau saat SMP ya, waktu pesantren sanawiyah, nonton Naga Bonar. Tuh acting dia memukau sekali dan saya pengen jadi kayak dia waktu itu. Sehingga lulus SMA saya masuk ke IKJ. Kirain lorong waktu. Bukan yang gitu ya. Fiktif. Masuk Tapi lorong itu saya nonton juga. Itu luar biasa. Jadi
IKJ. Oke. 2011. Udah pernah masuk IKJ? Iya, selama 7 atau 8 bulan saya lupa. Jadi masuk situ 1 semester lebih sedikit, jurusan teater. Jurusan teater dan itu mendalami di situ, dan memang jiwa seninya ya saya nggak tahu turun dari mana, tapi memang ada kesenangan dan memang bakat saya arahnya ke sana untuk tampil gitu. Dan memang saya rasa saya kuat di monolog. Kenapa kuliah cuma 7 bulan? Karena waktu itu ayah nggak suka. Oke. Ayah nggak suka dan ternyata lingkungannya benar yang seperti paman-paman saya bilang waktu itu. Oke. Dan saya harap sekarang lebih baik ya. Gitu. Jadi intinya saya nggak bisa ceritakan gimana, tapi intinya tidak cocok lah waktu itu kondisinya. Dan akhirnya pindah kampus lagi, Akpindo, kampus yang kedua, Akademi Pariwisata Indonesia. Belajar jadi pengusaha travel waktu, karena saya punya travel. Gitu. Perusahaan keluarga. Gitu, dinasti lah waktu itu. Jadi masuk pengen jadi penerus ayah. Cuman karena waktu ayah sakit, akhirnya harus take over bisnis ayah dengan segala macam kekurangan. Kuliah ditinggalin. Kerja, nikah, kerja, COVID. Nah, berarti kuliahnya nggak selesai dong? Nggak selesai. Semuanya nggak selesai? 2 nggak selesai. 2018 baru saya daftar lagi untuk kuliah pendidikan agama Islam. Masya Allah. Terus kenapa gitu. Dari sesuatu yang pure art, iya, tiba-tiba bahasa Islam gitu? Karena Ustadz Khalid bahasa lama. Oh ya? Iya. Jadi yang orang kan bisa dikatakan ya, kalau kita mau sebar survei 90% lebih mungkin orang tuh kenal agama, nggak usah kenal embel-embel manhaj lah, kenal agama aja dulu dari ceramahnya beliau. Itu yang saya jadi penasaran, kenapa orang betah dengerin beliau? Apakah karena tone suaranya yang enak? Apakah karena cara berceritanya? Itu yang saya bikin penasaran. Apakah karena ganteng? Mungkin. Bisa jadi ya. Mirip-mirip Primus tipis-tipis kan. Nah jadi itu yang saya bikin, kalau orang gemar banget sama beliau ya, kenapa ya? Nah terus saya coba pelajari, ternyata memang ini pasti ada teknik khusus dalam mengajarnya dia gitu. Nah kampus yang waktu itu sangat realistis untuk saya masukin adalah kampus dekat kantor ayah saya, Universitas Islam Jakarta di Utan Kayu. Kampus pendidikan, keguruan, yang jadi guru. Nah ini yang kan saya pengen tuh. Karena saya pikir jadi guru adalah tentang bagaimana memahami audiens atau murid dan teknik penyampaian yang lebih baik. Itu yang saya pahamin awalnya. Ternyata tidak seperti itu banget ya. Jadi selama saya belajar keguruannya tuh cuma di semester-semester awal. Tapi kan tadi pengen dari semua tadi akhirnya pengen jadi guru gitu, atau emang jadi pengen konten? Orang yang bisa menyampaikan sesuatu. Tujuannya kenapa nggak komunikasi? Nggak kepikiran waktu itu kan. Ustadz Khalid nih sosoknya kan guru agama. Dan waktu itu yang paling realistis karena saya sambil kerja nih. Iya. Pagi sampai sore kerja. Nah ini kelas karyawan, sore sampai malam, deket kantor pula. Kuliah mulai jam 4 sore. Jadi realistis itulah, ya udah gitu. Gitu. Dan pernah tanya juga ke teman-teman yang kuliah ilmu komunikasi bahwa enggak, di kampus enggak belajar kayak public speaking itu, enggak juga kok gitu. Malah di kampus keguruan yang kita belajar kayak gitu. Karena emang medianya yang dipakai adalah teknik mengajarnya itu. Dan setiap sepekan sekali ada presentasi. Jadi kita dilatih untuk menyampaikan, memformulasi, menyampaikan gitu-gitulah. Gitu. Dan akhirnya kuliah di situ sampai akhirnya COVID. Kerjaan saya berhenti, harus coba cari pemasukan yang lain. Alhamdulillah akhirnya mulai bikin konten, dan ya dari mulai jelek banget sampai biasa aja. Kenapa bikin konten sementara teman-teman lain mencari cara untuk hidup lewat jualan, ya apapun ya, lewat digital dan lain-lain. Kenapa waktu itu apa di benaknya Bang Kevin masuk ke dunia konten? Kan nggak serta-merta dapat duit kan? Betul. Kenapa dipilih itu? Dagang juga, cuman saya selalu punya kepercayaan bahwa mulailah dari apa-apa yang dekat. Yang dekat dengan diri saya adalah bagaimana cara saya ngomong yang baik, deliver, menjelaskan. Pada waktu itu 2020, si Kevin ini mengenal bahwa si Bang Kevin ini gitu loh, adalah orang yang sangat baik dalam menjelaskan sesuatu. I see. Gitu aja. Jadi artinya sampai di situ apa yang bisa dikembangin, sampai akhirnya kita mulai buka guru privat waktu itu. Saya jadi guru privat.
guru privat untuk guru privat ngajarin apa? Ngaji. Karena kan saya pendidikan agama Islam. Iya. Ngajarin Iqra, ngajarin. Iya. Pasarnya adalah untuk lansia. Oke. Lansia dan mualaf waktu itu. Jadi benar-benar baca Iqra, ya? Huruf-huruf hijaiyah gitu-gitu. Mas Rizky mungkin akan kaget dengarnya, yang jenggotnya lebih panjang dari Mas Riz disuruh Iqra 2, bingung dia. Oke. Jadi mereka udah ngaji-ngaji nih di beberapa masjid, udah kitab-kitab yang berat-berat, Sahih Bukhari dan sebagainya, disuruh baca Al-Fatihah, disuruh baca Al-Quran, dia belum bisa. Karena ada gap antara orang yang udah ngaji dan yang baru ngaji. Iya. Ini nih mungkin bahasanya orang yang udah hijrah gitu lah ya bahasanya. Kalau udah zaman dulu insyaf dan lain sebagainya. Itu ada gap banget. Mereka langsung terjun ke sini, padahal ada jembatan di tengah-tengah di mana dia harus belum dilewati. Belajar tadi baca Qurannya segala macam gitu-gitunya. Tetap jeli sama lihat marketnya dong. Lihat market tentu. Dan kalau saya mungkin waktu itu belum sampai ilmunya dilihat market. Saya lihat apa yang saya bisa. Saya 10 tahun dari 2011 sampai 2020 itu bawa jemaah yang notabene orang tua semua. Saya terbiasa melayani opa-opa. Opa maksudnya kakek-kakek, bukan sarangin, bukan itu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya nggak terbiasa menghandle anak-anak. Jadi kalau ada request lebih sabar sama orang tua ya. Betul. Daripada anak-anak ya. Iya, anak-anak susah sulit diatur. sekali. Kalau bapak-bapak dikasih rasa fairness sedikit, dia udah fokus. Pak, ini kalau bapak salah dikit nih beda arti loh, Pak. Nah gitu loh. Kalau salah udah besok udah deket kuburan. Nah gitu. itu kan lebih belajar. Oh iya saya buru-buru iya gitu. Ada fairnessnya di situ. Jadi orang lebih fokus dan itu karena pengalaman saya sih di travel kayak gitu makanya. Nah akhirnya dari situ mulai bikin konten segala macam. Kontennya terus bergeser sampai dengan hari ini dan waktu bikin saya mau jadi konten kreator dan lihat sekitarnya nggak ada titik itu. Oh nggak ada? Nggak ada titik itu. Bikin konten aja dulu. Oh bikin konten dulu. Edukasi tentang jualan kelas pribadi, jualan kelas segala macam. Gitu. Jadi nggak ada niatan. Oh saya tahu nih orang-orang dapat endorsement. Nggak tahu itu. Dapat AdSense. Dapat ini. Oh, jadi nggak ngeliat itu. Di Instagram itu pertama kali jadi 10.000 itu mulai ada endorse masuk baju, kaos waktu itu kaos. Iya. Bang ini berapa rate-nya? Saya nggak tahu. Saya coba dulu deh gimana. Kirim aja produknya. Saya coba iklanin. Itu semua masih gratis. Jadi di awal malah lebih cenderung jadi kayak personal branding saya terhadap apa yang saya bisa gitu. Betul. Waktu itu kayak gitu. Dan terus lanjutnya dari situ? Dan akhirnya ketika jadi guru privat dan cukup works buat saya bisa menghidupi keluarga saya waktu itu dan malah cukup lumayan ya waktu itu untuk sebagai guru ngaji dan kita udah tipis-tipis ngerti market segala macam. Kita ngincar market menengah ke atas karena guru privat ngaji nggak diambil market menengah ke bawah maunya ngaji gratis dong segala macam. Ini nggak ngerti value dia mereka gitu. Jadi kita capek ngejelasinnya. Jadi yang kita incar adalah mereka-mereka yang memang mau bayar untuk orang tuanya atau mau bayar untuk anaknya. Dan ini masih dilakuin. Sekarang sayanya enggak, tapi saya mengelola guru-guru ngaji. Oh, jadi akhirnya jadi business opportunity dong. Betul. Jadi saya kelola karena saya rasa lumayan nih dapat gitu loh. Saya pengen guru-guru ngaji yang merasa hidupnya sempit karena gajinya kecil punya usaha tambahan. Punya usaha tambahan yang dia nggak harus jadi pedagang. Dia ngajar, dia kan passionnya ngajar. Jadi ngajar pun bisa dibisnisin. Ngajar tuh bisa, bukan bisnis artinya punya value yang dihargai sama orang. Ya gitu itu maksudnya jadi sesuatu yang bisa jadi extra income-nya buat dia kan gitu. Karena kalau kita bahas guru ngaji ini Mas Rizky sangat amat sensitif ketika ada rupiahnya, ada harganya gitu. Kesannya kayak ngaji lo dibayar pakai ini gitu ya. Makanya kita selalu edukasi kepada guru-guru bahwa guru itu yang dibayar bukan ilmunya tapi jasa penjelasannya. Jasa menjelaskan sesuatu. Kalau ilmu lo cari di Wikipedia, di Google, banyak jurnal-jurnal, baca sendiri. Masuk gak ilmunya? Yang bikin perantara antara ilmu yang kokoh begini dengan kita yang masih cair, kan ada guru jadi jembatan. Dia yang memformulasi, dia yang bikin materi ulang, dia menjelaskan. Nah guru itu skillnya di menjelaskan, maka yang dihargai adalah skill menjelaskannya itu. Itu saya edukasi terus sampai hari ini kepada guru-guru ngaji supaya mereka gak minder ketika nyebutin harga. Yang lo sebutin ini harga bukan harga jual Al-Quran, enggak, bukan. Tapi setelah waktu skill menjelaskan saya. Betul. Gitu loh. Jadi
kalau mau yang murah silahkan, yang gratis banyak silahkan. Cuman kalau mau penjelasan yang clear, runutan, ada storytellingnya segala macam, itu sama saya karena saya bisa gitu. Oke, setelah tadi akhirnya yang tadi yang ngajar terus bisa mengelola teman-teman yang guru-guru lain ya. Iya, guru-guru ngaji sekarang nih program belajar bareng namanya. Oh, nama programnya belajar bareng. Nah, program belajar bareng. Jadi saya mengakomodir guru-guru ngaji yang mau dapat penghasilan tambahan dengan mengajar. Terus apa lagi? Maksudnya setelah itu kepikiran buat, kan endingnya sekarang udah jadi content creator ya. Kemarin sempat ngobrol, ternyata Bang Kevin ini adalah full time content creator. Iya. Apalagi setelah itu ngapain lagi kok akhirnya kepikiran saya mendeklar diri saya sebagai content creator yang hidup dari situ. Iya, kalau mendeklar sebagai content creator pertama tidak juga ya. Tapi memang kegiatan bikin konten, tapi lebih kepada influencer. Influencer itu kan tugasnya menginfluencing people gitu lah. Intinya kita menggiring opini orang-orang supaya sama seperti kita gitu. Iya. Yeah. Nah jadi kalau konten kreator enggak juga, tapi memang tugasnya bikin konten. Tapi saya lebih cocok dibilang influencer. Oke, misalnya ngomongin saya influencer yang memang bikin konten. Apa sih di benak Bang Kevin yang saya memilih topik ini? Iya. Yang kan tentu saja sama kayak bisnis juga ya. Udah ada marketnya nih. Misalnya tadi ngomongin agama, kan sensitif. Yang ngomongin agama harusnya ustadz. Terus saya mau bisa berperan di mana, terus melihat marketnya gimana, terus celahnya di mana, sehingga ya bisa berjalan secara konten berjalan, secara finansial juga berjalan. Betul. Pertama itu butuh mentor ya. Mas Rizky, saya nggak ada mentor. Makanya saya kepentok mulu. Salah, ulang lagi, salah, belok lagi, salah, coba lagi gitu. Mentoknya di dunia konten influencer itu apa sih? Mentoknya itu karena salah ngomong, salah penyampaian, sehingga bikin rame, bikin ricu, salah paham. Itu sih. Oke, ini nggak boleh. Oke, ini nggak boleh. Saya tuh bukan tipikal orang yang nggak apa-apa. Nggak. Jadi kalau ada orang bilang salah, oke. Dan saya percaya bahwa memang makin saya dibatasi, saya makin kreatif. Karena kreativitas lahir dari keterbatasan. Oke, kita sambung setelah iklan yang berikut. Podcast Naik Kelas. Masih bersama Bang Kevin di podcast Naik Kelas. Tadi kepentok banyak, belajar banyak, akhirnya kreatif. Iya, betul. Untuk ngakalin. Betul. Separah apa sih? Nggak, maksudnya pengen tahu aja satu hal yang jadi challenge buat mungkin teman-teman. Ada yang selain bikin usaha, ada yang pengen jadi menarik juga ya jadi content creator. Kira-kira dari pengalaman Bang Kevin tadi, ada nggak sih pengalaman yang benar-benar bikin takut? Betul. Kepentok itu kepentok model apa nih? Kepentok utang? Enggak juga sih. Salah ngomong, dipanggil polisi atau gimana, kan biasanya gitu tuh. Jadi kalau teman-teman mau jadi content creator atau jadi seorang influencer tuh wajib punya mentor. Dialah yang kasih rambu-rambu. Dia udah ngelewatin fase di mana dia kepentok, ulang segala macam. Jadi helikopter view-nya lebih luas. Kita yang mau naik ke atas nih dari bawah, kadang nggak kelihatan apa-apa nih. Tahu-tahu salah gitu kan. Nah, soalnya kan kalau banyak yang lain-lain taunya orang itu udah sukses, beli mobil tiap hari, beli motor tiap hari gitu kan. Tapi ya orang nggak tahu apa yang dilaluin gitu ya. Betul. Jadi kalau kepentok yang tadi Mas Rizky tanyain adalah kepentok di salah ngomong sampai di tahap diteror WhatsApp saya dan istri juga pernah. Oke. Gitu, karena ya masalah-masalah sensitif tadi yang saya bahas. Saya nggak tahu rambu-rambunya sampai mana gitu. Nah, setelah saya di tahap ini, saya jadi tahu bahwa memang audiensnya seperti apa. Modal bahwa kita yakin diri kita benar tuh nggak cukup loh. Untuk supaya Anda nggak ditangkap, nggak bisa. Bahwa kita yakin ini benar itu menurut Anda. Itu pertama. Yang kedua, teknik penyampaiannya akan seperti apa? Tahu Indah Haji yang kemarin viral gara-gara ngatain kosakata? Oh iya. Bukan mengatain, dia sebenarnya memberikan fakta. Fakta bahwa kosakata Indonesia lebih miskin daripada. Iya. Sebenarnya kan kalau dia ngomong Inggris, bahasa Indonesia itu lebih sedikit kosakatanya ketimbang bahasa yang lain, itu nggak akan jadi masalah. Tapi karena diksi dan cara ngomongnya yang sedikit tanda kutip arogan seperti itu, maka jadinya orang jadi sebel dan ada kata miskinnya.
Nah, pemilihan diksi, penyampaian itu semuanya yang saya pelajarin pelan-pelan dari kesalahan demi kesalahan gitu terus sih. Yang harusnya kalau memang kita punya mentor itu nggak perlu. Tapi misalnya teman-teman ada yang mau jadi content creator nih, kemana sih saya harus berkiblat nyari mentor di mana sih? Nah itu dia, saya juga nggak mau bikin kelas dari artinya bukan ya. Artinya tetap kita perlu ada pegangan. Waktu itu tempat saya bertanya beberapa hal ya nggak lain nggak bukan meskipun nggak akrab-akrab banget ya Bapak Deriansa waktu itu. Oh jadi gini, misalnya nih, saya bukan siapa-siapa. Terus oke, out of nowhere atau saya orang bukan di circle teman-teman artis, teman-teman selebgram. Terus pengen bikin konten juga. Bukan collab ya. Maksudnya bukan kayak mau gedein ini, tapi saya butuh mentor. Kira-kira tips seperti apa sih yang bisa diberikan kepada teman-teman ini untuk bisa kenal sama orang yang bukan circle-nya? Caranya gimana? Coba kalau memang bukan circle-nya ya coba DM sopan sih. DM sopan itu nanya. Gak apa-apa ya? Kalau yang pengalaman saya misalnya kayak pertama kali saya mau setelah jadi content creator tuh ada tawaran MC wedding syar'i waktu itu misalnya. MC wedding syar'i. Nah itu gimana sih? Saya coba tanya ke influencer yang udah lebih besar, yang udah pernah pengalaman juga jadi wedding syar'i. Saya coba tanya, Bang maaf mau nanya gini ini besok pertama kali saya jadi MC wedding syar'i itu apa ya bedanya dengan wedding yang lain? Harus kayak gini. Nanya sopan aja, nggak dibalas ya udah minta petunjuk sama Allah aja. Kayak tapi, gitu. Saya juga gitu waktu bikin konten podcast, saya nanya sama beberapa orang. Ada Mas Bena Kribo, ada Adriano Colby, ada Segario. Tiba-tiba dibales. Ya. Dan ternyata mereka baik gitu loh, dan welcome. Dan ternyata ya itu, maksudnya jangan, misalnya teman-teman punya ngerasa ada mental block nih. Saya mau menjadi content creator tapi saya bukan siapa-siapa gitu. Terus gimana saya nanya sama mereka? Ya udah tanya aja dulu gitu kan. Tanya aja dulu. Ternyata bisa jadi temenan bahkan gitu. Iya. Itu saya bahkan beberapa kali DM Panji Pragiwaksono meskipun gak dibalas. Enggak, tapi tetap dilakuin kan. Iya, artinya tetap dilakuin aja. Tetap dilakuin. Nanti ya kita gak tahu kan siapa yang dari misalnya nyebar ke 10 orang kreator lain, kita nanya dan gak tahu kita bisa berteman sama mereka dan bisa dapat jalan. Ketemunya tuh waktu itu lagi zaman Clubhouse. Temen tuh circle konten kreator tuh, Clubhouse tuh segala macam. Jadi akrab juga sama Bapak Dery kasih solusi juga segala macam waktu itu begitu. Akhirnya baru terbuka tuh pintu-pintu kayak begini lebih jelas lah sedikit gitu untuk seperti itu. Kalau ngomongin pintu-pintu tadi, saya pengen nanya secara finansial ya. Maksudnya gini, kira-kira ketika menjadi, ya tadi kan misalnya udah tahu ya, saya punya potensi ini nih, saya suka ini nih, kita perdalam. Terus kita eksekusi, akhirnya bikin, ketemu jalannya, ada marketnya, kita buat. Sampai tadi mau jadi bikin konten. Nah sekarang kan tadi bikin konten udah, belajar udah. Kira-kira pintu apa sih yang terbuka? Maksudnya pintu monetizing ya. Ketika jadi full time content creator itu lewat apa aja sih? Yang paling basah dan paling easy money endorsement. Nah endorsement itu yang paling high engagement adalah sesuai dengan personal branding kita. Jadi misalnya Bang Kevin kan emang ngajar public speaking, ngajar ngaji, ngajar review sekolah juga ya. Kayak gitu. Jadi kita disesuaikan. Jadi kita bikin niche sendiri ya. Market yang memang mungkin orang lain belum bahas, kita coba masuk ke sana. Nah, salahnya di saya adalah saya tuh kadang-kadang kurang sabaran. Ini belum kelar pindah lagi, bikin baru lagi kayak gitu. Kadang-kadang suka nggak tahan aja jiwanya sendiri. Kadang-kadang kayak gitu. Oh enggak. Semangatnya, adrenalinnya banyak banget. Pindah terus. Nah tapi entar jadi IP gitu-gitu sih. Oh gitu. Bahwa terus, kalau mulainya pengen tahu dulu, jangan kemana-mana dulu. Sebelum ke tadi, misalnya endorsement itu kita harus gimana sih? Harus followersnya gede dulu atau kan pasti supaya untuk dapat konten kita ngedain sesuatu harus dengan FYP dulu dengan pro bono atau gratisan dulu atau gimana sih cara menjemput endorsement itu? Ada beberapa konten kreator yang sekarang memang full dia review barang-barang, apapun barangnya, dia adalah reviewer, bukan kode blue, reviewer. Dia di reviewer. Contoh dia review ini. Nah, ada siapa di TikTok jenggotan juga orangnya. Adalah siapa. Jadi dia review barang-barang semua. Apakah dibeli dulu apa gimana, tapi paling enggak personal branding dia kebentuk sebagai reviewer barang.
Oke. Gitu. Dari situ nanti ada kesempatan di mana barang saya juga mau dong di-review. Asal mungkin ya kalau saya pribadi ada call to action di belakangnya. Kalau barang kamu di-review juga hubungin ke sini atau klik link di bio misalnya kayak gitu. Jadi orang ada arahan untuk oke, barang gue pengen review juga, dia followersnya gede, viewsnya juga tinggi. Kan itu kan sebenarnya brand kan pengen nyari bola mata gitu loh. Bola mata. Nah, bola mata itu ada di views, engagement, comment, likes gitu-gitulah. Biasanya makanya kadang-kadang orang tidak ragu-ragu melakukan hal bodoh demi viral dulu. Udah terkenal, baru di sini brand naik. Sebenarnya kalau brand berpikir panjang, gue nggak mau diviralin sama orang kayak gitu. Misalnya kan kayak gitu dong. Orang yang viralnya karena hal yang begini-begini misalnya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya harus nyeleneh juga nggak sih? Justru jangan. Kalau misalnya oke, saya biasa aja. Halo guys, saya punya konten nih. Nggak biasa aja gitu kan? Nggak yang beda sama yang lain. Iya. Untuk dapetin di awal ini, untuk dapetin gimana sih supaya untuk biar bisa, apalagi sekarang kalau ngomongin konten kreator jumlahnya mungkin jutaan kali. Iya. Entah YouTuber, podcaster, selebgram, TikTok. Dan kita tahu misalnya di TikTok itu paling gampang banget naik kan. Maksudnya baru sebentar dia udah kegoreng sampai jutaan. Nah, kita melawan konten kreator yang luar biasa besar itu tipsnya kayak apa itu? Tipsnya adalah karena kita berhadapan dengan netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu, ini sebenarnya kemarin saya pengen jelasin di acara kita Literasi Digital Indonesia itu. Cuman keskip apa gimana saya lupa karena waktu juga mepet banget. Konten yang viral adalah konten yang bisa membuat orang merasa, bukan berpikir. Bikin orang merasa marah, senang, sedih, kesel, penasaran. Itu yang akhirnya bikin orang mau nonton sampai habis. Gitu loh. YouTube Raditya Dika yang membahas tentang pendidikan, viewsnya nggak lebih tinggi daripada yang membahas setan. Kebayang nggak? Iya. Jadi rasa orang tuh pengen merasakan hal-hal yang dia nggak inginkan. Kenapa orang nonton film horor? Karena dia pengen mengunjungi perasaan itu, perasaan takut, perasaan was-was yang dia nggak pengen alami di kehidupan sebenarnya, tapi dia pengen mengunjungi rasa itu. Jadi konten yang viral adalah konten yang bisa membuat orang merasa senang, sedih, kesel, marah, emosi dan sebagainya. Contoh kasus misalnya, dan ini terbukti sampai sekarang ya, story orang marah, orang lagi komplain itu viewsnya sampai ratusan ribu loh. Saya kemarin bahkan di story aja saya menstorikan informasi rahimahullah Babi Cabita meninggal. Itu yang nonton sampai puluhan ribu orang, yang biasanya cuma 1000-an story saya, puluhan ribu. Merasa, orang jadi empati. Karena ada kesedihan karena netizen Indonesia. Perasaannya sungguh besar, empatinya sungguh besar dibanding logikanya sampai saat ini. Jadi itu trik juga ya yang perlu kita capture juga. Betul. Jadi kalau mau bikin konten saya nggak naik-naik ya, mungkin konten Anda belum bisa bikin orang merasa. Kalau Bang, tapi konten saya konten editing video nih, merasanya seperti apa? Sebenarnya bisa banget. Paling nggak kalau dari beberapa RAM perasaan, rasa penasaran adalah yang paling bisa di ini. Makanya kan banyak mentor-mentor yang hook ini, mau tahu nggak cara kayak gitu-gitu kan? Meskipun itu dinamis banget ya, kayak mau tahu nggak cara ini, atau 3 tips, itu kan 2018 banget ya. Sekarang konten kreator ini jadi ketangkep gara-gara ini. Jadi ada highlight di depannya. Iya betul, dari fakta, dari apa, bikin orang penasaran. Jadi merasa perasaan kita lebih besar dimana. Nah setelah itu konsisten dong, pasti harus konsisten. Iya, konsisten pada satu kegiatan tertentu gitu. Kalau misalnya satu konten kreator yang baru-baru ini, saya pilih boleh bikin beberapa konten sekaligus atau satu aja saya tekunin terus sampai berhasil, atau gimana sarannya? Sebagai sebuah brand, satu jenis lah harusnya di satu jalur. Tapi sebagai manusia, kadang-kadang kita tuh nggak bisa gatel aja ya. Kevin tuh bukan Kevin reviewer sekolah, Kevin juga mentor public speaking, Kevin juga seorang ayah, Kevin juga. Jadi sebagai seorang manusia, kalau mau Instagramnya dipisah dengan brandnya, Instagram pribadi mah silakan. Tapi kalau brand-brandnya harus dijaga identitinya untuk tetap dapat market di niche tadi. Iya. Instagram belajar ngomong sama belajar ngajar beda. Belajar ngomong ya untuk umum, UMKM dan lain sebagainya. Belajar ngajar untuk guru, materi tentang guru aja.
gitu. Mau jadi apa ya Oke. untuk sekolah kayak gitu-gitu. Menarik. Jadi tadi kita lihat nih serangkaian perjalanannya Bang Kevin sampai jadi Bang Kevin yang sekarang punya banyak IP. IP itu intellectual property yang masing-masing punya kelasnya sendiri, ada segala macam. Kegiatannya sendiri. Sampai tadi terakhir ya mungkin satu-satunya income dari endorsement ya, atau sudah ada yang lain lagi, boleh dijelasin sedikit? Income tentu ya mengajar juga termasuk mengajar bentuk sekarang monetizing mengajar public speaking ya. Sekarang lebih ke, jadi sekarang fokusnya membantu guru-guru untuk naik kelas kayak podcast Anda hari ini, di mana guru-guru bisa punya bargaining position karena penjelasan saya nggak kayak guru-guru yang lain. Jadi ketika guru minta naik gaji, dia punya alasan yang kuat. Bukan hanya karena kasihan dong, saya kan capek, saya kan berat, bukan itu, tapi lu punya bargaining position. Itu yang lagi saya concernkan sekarang, ke public speaking untuk UMKM, untuk guru-guru juga, dan juga pengelola guru-guru ngaji supaya dapat penghasilan tambahan. Di situ endorsement adalah bonus yang saya harapkan tiap hari ada gitu ya, kalau bisa tiap hari ada. Luar Gitu. biasa, banyak banget ya ternyata dari kesukaannya Bang Kevin itu bisa mewujud jadi banyak hal. Dan itu ditekuni kan. Mungkin teman-teman juga gitu. Misalnya saya suka masak gitu ya. Dari masak aja ternyata banyak sekali konten kreator yang dari bikin restoran, dari bikin bumbu Food masak, reviewer gitu-gitu. food reviewer, segala macam lah. Itu opportunity-nya masih banyak. Menurut Bang Kevin, satu lagi dan terakhir pertanyaan dari saya, masih ada kesempatan nggak sih buat orang-orang masuk ke dunia konten? Apa ini sudah satu dunia yang penuh dengan kayaknya banyak konten orang ya. banyakan konten kreatornya daripada penontonnya gitu. Pertama, orang itu tidak akan pernah lelah untuk dihibur. Hiburan itu nggak harus bentuknya harus entertaining yang senang-senang ketawa-tawa, enggak. Malah lagi banyak konten kreator yang nggak menampilkan wajahnya, khususnya mungkin perempuan, cuman suaranya aja, tutorial masak ini itu segala macam. Jadi tutorial gimana caranya bikin video konten yang nggak nampilin wajah, cuman kamera dari atas dan masak-masaknya aja gitu, tapi bisa viral. Gimana caranya? Copywriting yang bagus tentu, kemudian suara yang bukan yang bagus, yang berkarakter, yang mewakili, itu kan juga perlu dilatih. Jadi makin ada batasan, teman-teman akan makin kreatif. Nah, batasannya ini makin sempit nih sekarang nih. Ya, ini udah ada. Iya, cari niche yang lain. Yang ini boleh, ini nggak boleh. Jadi semakin sempit, makin kita kreatif gitu ya. Betul, dan kreatif itu membuka potensi-potensi baru. Gitu. Contoh misalnya, orang nggak ada yang tadi review-review sekolah nih, ada review baju, review restoran, review apa, gadget, gitu review UMKM orang segala macam kayak gitu. Ini belum ada review sekolah. Oke, review sekolah. Dari review sekolah ntar muncul kesempatan lagi. Review biaya sekolah, review seragam sekolah, review buku-buku sekolah. Itu selalu muncul kesempatan kayak gitu. Jadi dari kayak honeycomb gitu ya, kayak bentuk gitu honeycomb, masing-masing ada. Ntar dari satu itu pas lihat ke dalam, oh ternyata banyak sisi lain gitu. Gak habis lah. Jadi masih banyak kesempatan ya. Dan pentingnya juga buat teman-teman pendengar podcast Naik Kelas, sebenarnya cara-caranya tadi ya, tutorial gimana cara ngomong, gimana cara bikin video bagus, bikin audio bagus, itu sudah bertebaran di banyak banget. Di YouTube lah, di podcast lah, di TikTok, di Instagram. Jadi kayaknya jadi konten kreator sekarang ya tinggal milih tadi ya. Saya suka apa, saya bisa apa, bakat saya apa, ditekunin. Dan nanti kalau memang dijalanin, teman-teman pasti menemukan jalannya seperti Bang Kevin kan. Dari trial 1, trial 2, trial 3, bahkan tadi Bang Kevin mentoknya banyak ya. Iya, mentok-mentok mulu gitu. Jadi kadang-kadang tapi malah sekarang malah diharuskan bikin konten. Karena kan sebagai media komunikasi, ente punya usaha apapun kalau gak dikontenin, orang gimana mau tahu gitu loh. Dari kontennya dapat duit, dari usahanya yang dikontenin dapat duit juga. Sekarang orang live TikTok aja lagi bikin apa sih, kayak bikin rujak atau bikin apa gitu ya, lontong gitu. Itu aja di live-in tiap hari, ada hasilnya juga. Bahkan goreng kerupuk pakai kostum. Iya. Itu endorsannya banyak. Jadi ya makanya bisa nih teman-teman barangkali punya gadget di rumah. Pasti punya gadget. Nah, senjata kita kan cuma gadget. Jadi coba-cobalah. Sekarang menyelami, saya suka apa ya? Saya bisa apa ya? Saya lebih suka sama hobi apa ya? Mulai bikin konten dan belajar di rumah, nonton YouTube atau nonton tutorial di Reels atau TikTok untuk bikin konten, ngedit pakai CapCut misalnya, pakai Canva untuk bikin apa segala macam, dan bisa jadi sesuatu seperti Bang Kevin.
Ya, Bang Kevin, karena sama-sama. waktu, terima kasih banyak sudah main ke podcast Naik Kelas. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk bisa mengikuti jejaknya Bang Kevin juga. Amin ya rabbal alamin. Lebih baik lah insya Allah, lebih baik. lebih baik. Mungkin itu aja. Nanti lain kali kalau Naik Kelas bikin kelas, kita sering bikin kelas juga. Nanti ada spesial kelas buka sama Bang Kevin juga. Kita mengajak juga. Jadi follow juga Instagramnya Bang Kevin, dan nanti di dalamnya ada kelas-kelas yang lain tuh beliau punya. Silakan ke sana juga. Dan jangan lupa subscribe podcast Naik Kelas. Bisa nonton di YouTube, bisa nonton di Spotify, dan juga Instagramnya naikkelas.id. Di subscribe, barangkali nanti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat dan tamu-tamu yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Kevin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.